Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Pada malam hari ini kita pertemuan ke-13, alhamdulillah, masih di Kitabut Thaharah bab wudu. Kita sudah membaca hadits yang terakhir terkait dengan masalah kalau kita bangun dari tidur, disunahkan untuk beristinthar. Pada malam hari ini kita lanjut di hadits berikutnya, yaitu hadits ke-7 dalam bab wudu, tapi nomor secara keseluruhan adalah hadits yang ke-38. Kata beliau rahimahullah, wa anhu, darinya juga, maksudnya dari Abu Hurairah. Karena biasanya penulis ketika sudah menyebutkan sebelumnya sahabat dari hadits tersebut dan sahabatnya sama, maka beliau tidak sebutkan lagi namanya. Beliau akan mengatakan darinya. Itu tinggal kita buka kembali sebelumnya riwayatnya siapa. Begitu caranya. Oh, sebelumnya Abu Hurairah. Berarti dari Abu Hurairah. Berarti dari Abu Hurairah. Kata beliau, idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaksilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yadahu. Muttafaqun alaih wa hadha lafdhu Muslimin. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, idza staiqadha ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian istaiqadha, bangun dari tidurnya, min naumihi, dari tidurnya, fala yagmis, maka janganlah ia langsung yagmis. Yagmis itu memasukkan, mencelupkan, bisa. Yadahu, tangannya, fil ina'i, ke dalam tempat air, apapun itu, ember, baskom, apapun itu tempat air. Dan ini maknanya lebih umum. Ke dalam tempat air, hatta yaksilaha salatan, sebelum mencucinya 3 kali terlebih dahulu. Alasannya, fa innahu la yadri, karena sesungguhnya dia tidak tahu, aina batat yadahu, di mana tangannya bermalam. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan ini lafaz Imam Muslim, kata beliau. Ini riwayat Imam Al-Bukhari nomor 162, Muslim nomor 278.
tentunya derajat hadits sahih. Fikih hadits masih terkait dengan mencuci telapak tangan. Makruhnya langsung memasukkan tangan ke tempat air setelah bangun dari tidur sebelum mencucinya. Bahkan di sana ada ulama yang saya nukil ini pendapat mayoritas. Ulama madhab. Bahkan ada mengatakan di sana haram memasukkan air langsung ke dalam tempat air sebelum mencucinya. Ada mengatakan haram karena memang haditsnya adalah fala yakmis, larangan. Jangan dia memasukkan tangannya ke air. Maka ada di antara para ulama fikih mengambil dengan zahir hadits ini seperti orang-orang zahiriyah. Haram seorang itu memasukkan tangan langsung ke tempat air kalau bangun dari tidur. Berdosa kalau dia lakukan itu. Hanya saja mayoritas mereka memilih makruh karena ini membabil adab. Ini adabnya. Karena walaupun tangan kita nanti tidak najis, maka ini babnya adab kita lakukan dalam rangka ta'abbudiyah, dalam rangka kita beribadah kepada Allah. Jadi bangun tidur, walaupun kita lihat tangan kita tidak kotor, tangan kita kalau kita cium tidak bau sesuatu, tapi ini perintah ta'abbudiyah, perintah penghambaan kepada Allah. Artinya kalau kita bangun tidur, cuci tangan, bahkan kita walaupun tidak masukkan di ember. Iya, kalau bangun tidur, sunnah kita cuci tangan. Karena makruh langsung memasukkannya ke tempat air. Iya. Dan di sini juga menjelaskan hukum mencuci tangan pada dasarnya untuk tidur malam. Cuman para ulama rahimahumullahu ta'ala memasukkan juga tidur siang. Terus apa faedahnya disebutkan malam dalam hadits? Karena kebanyakan orang yang tidur malam. Bukan berarti tidur siang tidak masuk. Karena ilahnya, sebabnya. Kenapa masuk tidur malam dan tidur siang? Karena sebabnya. Sebabnya Nabi katakan, dia tidak tahu di mana tangannya ia berada saat dia tidur. Saat dia tidur. Dan tidak bisa kita katakan bahwa kalau begitu, kalau saya tahu, nggak usah cuci, tidak boleh. Atau tidak boleh juga kita katakan, oh, saya tahu tanganku bermalam di mana. Tidak boleh. Karena ini sekali lagi adalah al-irsyad, arahan dari Nabi kita Muhammad SAW. Pernah terjadi di orang sebelum kita yang tidak menghiraukan hadits ini, bahkan dia ngomong, saya tahu tanganku bermalam di mana. Akhirnya orang tadi bermalam, tidur, tangannya masuk ke lubang pantatnya. Itu disebutkan oleh para ulama suratul iqab liman khalafa as-sunnata wal kitab. Cepat sekali itu siksaan Allah bagi orang yang tidak menghiraukan Al-Quran dan Sunnah. Dibilang kalau kamu tidur jangan langsung cuci, jangan langsung masukkan tangannya ke tempat air, kan dia tidak tahu. Dia langsung menentang, saya tahu tanganku di mana. Akhirnya dia tidur, tangannya masuk ke lubang pantatnya. Dan waktu itu jadi bahan mau'idah, bahan ceramah. Dan ini kejadian nyata. Makanya sekali lagi saya sudah tekankan di awal tadi, anggaplah kita tahu. Maka ini namanya perintah ta'budiyah, perintah penghambaan. Kita cuci tangan, itu beribadah, dapat pahala. Dapat pahala. Dengan hadits ini,
Para ulama rahimahumullahu ta'ala membedakan antara mencuci tangan saat berwudu sama mencuci tangan saat bangun dari tidur. Yang sudah lewatkan cuci tangan saat berwudu. Kalau ini cuci tangan saat bangun dari tidur. Para ulama mereka membedakan. Kalau ada orang mau berwudu bukan bangun dari tidur, maka hukumnya sunnah. Itu sepakat. Sunnah cuci tangan dulu. Cuci telapak tangan maksudnya. Kalau cuci tangan sampai ke siku kan itu tidak ada silang pendapat juga, dia adalah rukun wudu. Tapi ketika mencuci kedua telapak tangan awal wudu di hadits Humran Maula Uthman itu para ulama bersepakat sunnah. Terus mereka mengecualikan kalau yang mau berwudu itu bangun dari tidur. Jika dia mau berwudu dan baru bangun dari tidur, misalnya kita bangun di adzan pertama, anggaplah. Kita mau berwudu, maka mereka katakan wajib kita cuci telapak tangan dulu, bukan lagi sunnah. Atau kita bangun di adzan subuh. Iya, di adzan subuh. Sebelum kita berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, wajib kita hukumnya mencuci kedua telapak tangan. Jadi mereka bedakan seperti itu. Dan yang membedakan seperti ini bagus juga. Karena memang dalam syariat dibedakan. Iya. Kalau wudu biasa, cuci tangan cuma perbuatan Nabi. Boleh kita menciduk air dari dalam. Di ember atau di tempat wudu itu. Tapi kalau bangun dari tidur, di sini dilarang. Sampai kita mencuci tangan kita. Dan disebutkan ilahnya, sebabnya. Kita tidak tahu di mana tangan kita bermalam. Sehingga ini menjadi penting. Ini menjadi penting yang disebutkan oleh para ulama kita. Kemudian berikutnya lagi, hadits ke-39. Wa an Laqit ibn Sabirah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam asbigil wudu wa qallil bainal asabi' wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'ima. Ini ada beberapa hal yang disinggung, alhamdulillah. Akhrajahul arba'ah wa sahhahu Ibnu Khuzaimah. Wali Abi Daud fi riwayatin idza tawadda'ta famad. Kata beliau dari Laqit Ibnu Sabirah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbigil wudu. Sempurnakanlah dalam berwudu. Ya, kalau kita wudu sempurna. Bahkan nanti insya Allah akan kita dapat hadits ada orang tidak kena sedikit dari anggota wudunya air, Nabi suruh ulang. Ini perintah. Asbigil wudu, perintah. Sempurnakan dalam berwudu. Wa khallil bainal asabi'. Dan usaplah sela-sela jari. Itu perintah kedua. Ketiga, wa balik fil istinsyaq. Ketiga, bersungguh-sungguhlah dalam istinsyaq, isap. Bersungguh-sungguhlah dalam mengisap air ke dalam hidung. Iya, artinya di pembahasan sebelumnya kita bahas memasukkan saja. Ini kita sekarang balik, bersungguh-sungguh. Isaplah air ke dalam hidung. Illa antakuna so'ima, kecuali kamu sedang dalam keadaan berpuasa. Ini kata beliau riwayat Imam 4 dan hadits sahih menurut Ibnu Khuzaimah. Menurut riwayat Imam Abu Daud,
Nabi bersabda, "Idza tawadda'ta famadmid." Jika engkau berwudu, maka berkumur-kumurlah. Iya, sebentar kita akan jelaskan fikih dari hadits ini. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Iya, beliau bilang kan dikeluarkan oleh Imam 4. Sebenarnya kalau dilihat hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, serta Nasai, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Jadi ada tambahan Imam Ahmad. Iya, belum tidak katakan akhrajahul khamsah. Kalau seandainya seperti kaidah beliau di pendahuluan, kalau diriwayatkan oleh Imam Ahmad sama Imam 4, beliau akan bilang dikeluarkan oleh Imam 5. Tapi beliau hanya bilang Imam 4. Dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dengan nomor masing-masing sudah saya tulis. Kemudian riwayat Abu Daud yang kedua, itu juga beliau sebutkan dalam sunannya nomor 144. Kalau yang riwayat pertama 142. Derajat hadits sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Abu Daud. Adapun biografi Laqit Ibn Sabirah, karena baru dapat, beliau adalah Laqit Ibn Amir Ibn Sabirah. Jadi Sabirah itu kakeknya, bukan ayahnya. Ayah beliau bukan Sabirah, tapi Amir. Iya. Ibn Sabirah, Abu Razin Al-Uqaili. Saya tidak dapatkan tahun berapa lahir wafatnya. Iya, saya cari-cari di buku biografinya Laqit Ibn Sabirah. Tidak ada keterangan tahun berapa belum meninggal. Dan di mana belum meninggal. Wallahualam, sampai saat ini masih kita mencarinya. Iya. Di sumber-sumber buku, kitab yang menulis tentang biografinya para sahabat. Jadi saya sampai sekarang belum tahu tahun berapa belum meninggal dan di mana. Adapun fikih dari hadits, iya, ada tadi isbagul wudu, asbagul wudu, apa artinya? Ini yang perlu dulu ditahu. Karena Nabi bilang di awal asbagul wudu, sempurnakan wudu. Apa makna menyempurnakan wudu itu? Para ulama kita menjelaskan menyempurnakan wudu itu maksudnya adalah wudu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itu maksudnya. Menyempurnakan wudu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itulah dikatakan wudu yang sempurna. Ini diterangkan oleh para ulama kita. Kemudian juga terkandung dalam hadits ini sunnahnya menggosok dan menyelai jari jemari dalam wudu untuk menyempurnakan wudu. Jadi ini adalah terikat dengan perintah awal. Di antara menyempurnakan wudu adalah kita menggosoknya. Maksudnya kita menjalankan tangan kita di yang kita cuci. Misalnya saat kita mencuci tangan, kita menyelai jari tangan. Iya, saat mencuci wajah, kita menyelainya dengan tangan kita. Menjalankan tangan kita di kulit wajah. Saat mencuci tangan sampai ke siku, sama. Saat mencuci kaki, sama. Kalau mengusap kepala kan jelas. Sudah kita jelaskan. Mencuci kaki juga seperti itu. Tapi ini hukumnya adalah sunnah, tidak sampai wajib. Tidak sampai wajib. Karena yang diinginkan adalah air itu sampai. Kalau air bisa sampai tanpa kita gosok, tanpa kita menjalankan tangan kita di yang harus kita cuci dalam berwudu, maka kewajiban sudah gugur. Makanya para ulama kita membahas hukum terendah. Iya.
menggosok atau menyelai jari jemari dalam berwudu adalah sunnah. Tapi kadang ada suatu ketika mereka akan katakan wajib. Yaitu kalau air tidak bisa sampai kecuali dengan menggosoknya, wajib. Karena kaidah usulnya, ma la yatimul wajib illa bih wa huwa wajib. Apa yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengan melakukannya, maka hukumnya wajib. Ini kaidah umum sebenarnya, bukan hanya dalam berwudu. Semua begitu. Misal laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid. Ya enggak bisa dilakukan ini yang wajib kecuali jalan ke masjid. Wajib jalan ke masjid. Wajib berjalan ke masjid. Berwudu wajib. Kita enggak punya air, tapi kita punya uang untuk beli. Sekarang beli air tapi hukumnya mubah. Tapi karena kita tidak bisa wudu kecuali dengan membelinya, wajib kita beli. Wajib kita membeli air. Nanti tidak bisa beli, tidak ada air, tidak bisa beli, baru bertayamum. Tapi kalau mampu kita beli, wajib. Karena wudu wajib, sehingga membelinya wajib. Ini kaidah umum, apa saja. Dalam masalah itu, kalau sesuatu itu pengantar kepada sesuatu, maka mengambil hukum tujuannya. Jadi kita selalu memandang jauh. Iya. Apa hukum saya berjalan ke masjid? Tergantung, kamu ke masjid apa hukumnya? Kamu melakukan sesuatu yang di masjid itu apa hukumnya? Kalau wajib, ya wajib kita jalan. Makanya para ulama juga kita membahas, apa hukum beli motor? Mubah. Tapi kalau kita tidak bisa ke masjid kecuali dengan menggunakan motor, dan kita mampu untuk membelinya, wajib. Nah, sama juga dengan ini. Hukum menggosok anggota wudu, sunnah. Tapi kalau tidak bisa sampai air kecuali dengan menggosoknya, wajib. Nah, ini harus kita pahami. Ya, dari apa yang disebutkan oleh para ulama kita, jangan sampai kita bingung. Kenapa ulama sana bilang wajib, ini dia bilang sunnah. Jadi kadang ada ulama yang berbicara hukum asal. Ini hukum asalnya sunnah. Tapi kalau tidak bisa kecuali tanpa itu, maka wajib. Wajib hukumnya. Ini yang kita sebutkan hukum dasar, sunnah. Menggosoknya. Kemudian sunnahnya, bersungguh-sungguh dalam menghirup air ke hidung. Iya. Sunnahnya bersungguh-sungguh menghirup air ke hidung. Tapi ketika tidak berpuasa. Jadi kalau kita tidak berpuasa, sunnah. Iya, kita menghirup air ke hidung. Bersungguh-sungguh. Iya, kalau memasukkan air ke hidung, itu sudah dibicarakan, ada perintah, wajib. Tapi menghirupnya sampai ke dalam, sampai ke pangkal hidung, itu sunnah. Tapi ketika kita tidak sedang berpuasa. Adapun ketika berpuasa, hal itu tidak disunnahkan. Hal itu tidak disunnahkan. Kenapa? Ini lagi masalah tadi lagi. Masuknya air lewat hidung ke tenggorokan membatalkan puasa. Jadi kalau kita menghirup air ke hidung akan menyebabkan batal puasa, maka dilarang menghirup air sungguh-sungguh sampai masuk ke dalam tenggorokan. Iya, masuk ke lubang hidung. Karena kapan sudah ke pangkal hidung, itu dikhawatirkan. Besar kemungkinan dia akan turun ke tenggorokan. Nah ini makanya para ulama mengatakan bahwa sunnahnya bersungguh-sungguh dalam menghirup air ke hidung ini ketika sedang tidak berpuasa. Iya, kan Nabi memang katakan, illa antakuna so'ima. Kecuali kamu sedang berpuasa. Iya. Kemudian faedah berikutnya yang keempat. Sunnahnya berkumur-kumur. Dan memasukkan air ke hidung. Serta mengeluarkannya ketika berwudu. Saya singgung di sini menurut mayoritas. Karena terdapat khilaf yang ketat. Perselisihan yang ketat terkait dengan hukum berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung.
Jadi saya bilang sunnah berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, bukan menghirupnya sampai ke dalam, itu lain. Serta mengeluarkannya ketika berwudu, menurut mayoritas dan wajib menurut sebagian ulama. Kalau kita bertanya kenapa mereka berdalil wajib, ini yang belum bawakan ini di riwayat Abu Daud. Idza tawadda'ta famadmid. Kalau kamu berwudu, berkumur-kumurlah, perintah. Asal dalam perintah itu hukumnya adalah apa? Wajib. Cuman mayoritas bantah ini dalil. Mayoritas bantah ini dalil. Apa itu? Mereka bilang disebutkan dalam ayat itu kan mencuci wajah. Jadi ayat wudu. Ketika menjelaskan tentang wudu, yang disebut adalah cuci wajah. Dan wajah itu yang ke depan, bagian luar, yang dengannya terhasilkan muwajah, orang menghadap ke orang lain. Adapun bagian dalam itu bukan wajah. Itu bantahan mereka. Itu bantahan dari mereka. Jadi yang ke dalam itu bukan wajah. Sehingga tidak masuk di ayat. Sehingga tidak masuk di ayat. Nah, apapun pendapat yang antum pilih, antum mau pilih pendapatnya mayoritas yang mengatakan sunnah, atau pilih pendapat sebagian ulama mengatakan wajib, kita lakukan untuk keluar dari silang pendapat. Karena keluar dari silang pendapat itu adalah yang paling bagus. Karena sebenarnya semua sepakat, ini disyariatkan. Orang kalau berwudu disyariatkan untuk berkumur-kumur. Disyariatkan untuk memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Cuman hukumnya apa? Ini ada mengatakan sunnah, ada mengatakan apa? Wajib. Buahnya nanti perselisihan ini adalah dalam masalah fatwa. Ketika ada orang bertanya kepada mayoritas, tadi saya berwudu, langsung cuci wajah. Tidak berkumur-kumur dan tidak memasukkan air ke hidung serta mengeluarkannya. Maka mayoritas akan mengatakan sah, tidak berdosa. Karena menurut mereka sunnah. Tapi sebagian ulama seperti ulama Hanabila, orang-orang Dohiriyah, saya tidak tulis di sini supaya tidak terlalu panjang yang berpendapat itu. Ya, ulama sebagian Hanabila pengikut Imam Ahmad dan juga orang-orang Dohiriyah mengatakan wajib, maka dia akan mengatakan wudunya sah tapi berdosa. Begitu. Jadi nanti perbedaannya itu di fatwa. Iya, di masalah kalau ada yang bertanya apa hukum saya berwudu tidak berkumur-kumur. Iya. Jadi berarti ketemunya wudu sah. Cuma satu yang mengatakan sunnah tidak berdosa. Kemudian satu yang mengatakan wajib berdosa. Berdosa. Di situ titik perbedaannya. Di situ titik perbedaannya. Makanya kita dalam masalah ini adalah kita lakukan. Maka itu paling aman. Itu yang lebih baik. Masya Allah. Apa itu? Pertanyaan? Masya Allah. Mau kita dapat hadiah? Mau kita dapat hadiah? Mau? Ini mau. Kasih bapak tak. Nanti saya bayar tak? Buat utangku di? Alhamdulillah. Baik. Ikan tak. Kau tegas sekali semua muka kuliah. Ya, alhamdulillah. Ini masalah kumur-kumur ji. Alhamdulillah. Jadi disyariatkan. Kita lakukan aman. Kita lakukan langsung aman. Iya. Alhamdulillah. Jadi apapun yang kita pilih, lakukan saja. Kan bukan hal yang dilarang. Paling rendah sunnah. Kita dapat pahala dengan melakukannya. Apalagi kalau kita berpendapat wajib, tentunya alhamdulillah harus kita berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung serta mengeluarkannya. Ya, serta mengeluarkannya. Kemudian berikutnya saya hendak tambah tadi menyela itu ya. Dengan jari apa nanti itu akan datang nanti. Intinya dulu menggosoknya. Nah, sekarang kita masuk di hadits berikutnya, hadits 40. Kata beliau wa an Utsman. Nah, sebelumnya Utsman belum pernah disebut karena sebelumnya adalah maulanya, mantan budaknya yang dia merdekakan. Nah, ini Utsman sendiri. Wa an Utsman radhiyallahu taala anhu qala
Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihiyatah fil wudu. Masalah menyelai jenggot. Akhrajahu Tirmidzi wa sahhahu Ibnu Khuzaimah. Kata beliau dari Utsman radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyelai jenggotnya dalam berwudu. Dikeluarkan oleh Tirmidzi dan hadits sahih menurut Ibnu Khuzaimah. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi nomor 31 dan Ibnu Khuzaimah nomor 152. Derajat hadits ini pada hakikatnya diperselisihkan derajatnya. Masalah Nabi dinukil menyelai jenggot. Dengan riwayat ini diperselisihkan derajatnya. Kenapa bisa? Karena dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Amir ibn Syakik, terdapat kelemahan terhadap dia. Imam At-Tirmidzi dan Ibn Hibban serta Al-Hakim dan Ibnu Khuzaimah dan juga Syekh Al-Albani sahihkan. Alasannya karena terdapat pendukung dari Anas dalam riwayat Abu Dawud nomor 135, hadits Aisyah riwayat Imam Ahmad jilid 6 nomor 234, dan hadits Abu Umamah riwayat Ibnu Abi Syaibah di kitab beliau ya Musannaf Ibnu Abi Syaibah jilid 1 halaman 13 ya, serta dihasankan oleh Imam Al-Bukhari. Dihasankan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi diperselisihkan, tapi yang benarnya ini hadits kuat. Banyak yang menguatkannya bukan karena ya dia bersendiri dalam riwayat ini Amir ibn Syakik, cuman ada pendukung. Kan kalau ada hadits dhaif, rawi yang dhaif ada kelemahan, kemudian didukung oleh rawi yang lain ya lebih dari satu jalur, maka itu bisa naik dari dhaif menjadi hasan li ghairi. Hasan karena selainnya. Hasan karena selainnya. Iya. Adapun biografi Utsman Ibn Affan, beliau adalah Masya Allah, tapi tidak ada mihadiyata. Iya. Jadi beliau adalah Utsman Ibn Affan Al-Umawi Al-Qurashi, khalifah ketiga. Belum memimpin kaum muslimin selama 12 tahun. Utsman berkuasa selama 12 tahun. Dan salah satu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga. Kan Nabi pernah katakan Utsman fil jannah. Utsman di dalam surga. Masuk Islam pada awal dan berhijrah ke negeri Habasyah 2 kali. Ini Utsman masuk Islam di awal-awal. Karena waktu itu belum ada syariat anjuran hijrah ke Madinah. Maka mereka berhijrah ke Habasyah, negeri Afrika. 2 kali beliau ke sana. Serta menikahi 2 putri Nabi SAW. Pertama beliau nikahi Ruqayyah. Dan setelah meninggal Ruqayyah, maka Nabi SAW menikahkannya dengan Ummu Kulthum. Makanya dikatakan Utsman itu Dzun-Nurain, pemilik 2 cahaya. Karena menikahi 2 putri Nabi SAW. Pertama Ruqayyah meninggal, beliau nikah lagi dengan Ummu Kulthum. Beliau wafat tahun 35 Hijriah di Madinah pada umur 82 tahun dan dikubur di pekuburan Baqi. Dan beliaulah yang beda umur wafatnya dengan Nabi SAW dari khalifah Utsman. Karena yang lainnya itu meninggal di umur yang sama dengan Nabi. Abu Bakar meninggal 2 tahun setelah Nabi dengan umur 63 tahun. Demikian pula Umar meninggal juga setelah Abu Bakar dengan umur yang sama dengan Nabi. Dikatakan 63 tahun. Ali juga begitu. Umurnya sama dengan Nabi meninggalnya. Nah, Utsman yang menyelisih umurnya Nabi meninggalnya 82 tahun. Masya Allah. Ya, ini menunjukkan apa yang Nabi katakan bahwa
ya umat Islam itu adalah umurnya antara 60-70 begitu. Jarang yang lewat. Jarang yang lewat. Kalau lewat dari itu sudah hadiah. Iya. Beliau dikubur di kuburan Baqi, alhamdulillah. Adapun kandungan dari hadits tadi, fikihnya terkait dengan jenggot. Iya, kan ini yang belum disinggung dalam hadits sebelumnya. Sunnahnya menyela-nyela jenggot ketika berwudu. Iya, itu menyisirnya dengan jari jemari, jari tangan. Dan hukum ya sampainya air ke kulit jenggot itu bagaimana? Kan tadi sunnah menyela jenggot. Tapi bagaimana? Apakah kita hanya menyelainya saja atau harus air itu sampai ke kulit? Harus air itu sampai ke kulit. Karena sebagian orang kalau berwudu diambil air, kemudian dia kasih begini di jenggotnya. Maksudnya apakah memang harus disampaikan air ke kulit, jenggot, atau cukup kita menyelainya saja dengan jari jemari kita? Dalam hal ini mayoritas ulama terdapat rincian. Dari sinilah juga nanti muncul kapan kita itu disyariatkan untuk menyelai jenggot. Jangan sampai kita jenggotnya 1 biji, kita selai lagi. Iya, kita menyelainya. Dari sini nanti kita bisa dapat faedah. Pertama, rinciannya, jika jenggot tersebut tipis, tidak menghalangi kulit, maka wajib sampai air ke kulit ketika mencuci wajah. Karena dia bagian dari wajah. Jadi tempat tumbuhnya jenggot ini kan di sini, di dagu. Yang bagian atas ini. Iya, di dagu. Jadi ketika jenggot seorang itu tipis, wajib air sampai ke kulit. Kan itu bagian dari wajah. Kan itu bagian dari wajah. Nah, di sini nomor 1 ini, keadaan ini, tidak ada syariat, tidak ada sunnah untuk menyelai jenggot. Iya. Bahkan wajib kita cuci. Kedua, jika jenggot tersebut tebal, menutup kulit, dan kulit tidak kelihatan, ini saya langsung sebutkan cirinya, supaya mengisyaratkan jenggot tipis dan jenggot tebal itu bagaimana. Nah ini, jenggot tebal itu kalau dia menutup kulit dan kulit tidak kelihatan. Kulit tidak kelihatan, maka itu tebal. Tapi kalau jenggotnya ada, tapi kulit masih kelihatan, maka itu jenggot tipis. Jenggot tipis. Iya. Jadi ini jika jenggot tersebut tebal, menutup kulit dan kulit tidak kelihatan, maka tidak wajib menyampaikan air ke kulit. Cukup menyelainya. Ini dia. Jadi yang disyariatkan untuk menyelainya itu adalah jenggot tebal. Adapun jenggot tipis wajib mencuci kulit. Iya. Asal dasar daripada jenggot itu. Ya, kalau kita orang Indonesia jarang yang punya jenggot tebal. Di majelis ini, kalau kita mulai dari sini ya, berapa orang ini punya jenggot tebal? Ya, dihitung jari ya. Alhamdulillah. Seperti itu bapak yang jenggot putih. Kita yang balik. Itu kan. Alhamdulillah. Itu kan sudah tidak bisa dilihat kulitnya. Ya, maka itu adalah jenggot tebal. Tidak wajib nanti dia taruh air di dalam kulitnya. Cukup dia cuci wajah dan dia sisir jenggotnya. Dia sisir jenggotnya. Bagaimana sunnah ini bisa didapatkan oleh orang yang tidak punya jenggot? Ya kita katakan dzalika fadlullah, itu keutamaan Allah. Tidak bisa kita paksa-paksa. Ya, kan itu sudah keutamaan Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Alhamdulillah ini selesai. Ya, kita cukupkan. Kita ambil lagi nanti insya Allah di pertemuan akan datang hadits berikutnya. Kita adzan dulu. Mengiyakan. Saya bingung, di satu sisi mau orang tua yang pergi
Di sisi lain saya juga mau. Dan saya ketahui itu haji adalah ibadah mahdhah yang hukumnya makruh. Kita persilakan orang lain lebih dulu. Sebenarnya tidak boleh kita bilang makruh kita mempersilakan orang lain dulu. Kan ada namanya kita pilih yang aslah, yang paling bagus maslahatnya. Kalau kita tidak kasih berangkat ibu tak misalnya, dan akan lama lagi waktunya sementara ibu sudah tua, kan kita dahulukan ibu kan begitu. Cuman sekarang adalah kita kalau mau memandang jangan dari situ, memandangnya dari mahram. Iya. Kalau nenek kita adalah nenek ini maksudnya yang perempuan ya. Orang Makassar karena bapak juga nenek. Iya, ini nenek siapa ini? Yang laki-laki atau perempuan? Siapa ini punya? Nenek di sini siapa? Kita. Siapa ini nenek? Apa? Apa ini? Oh, dua-duanya. Nenek itu kakek dan nenek. Begitu maksudnya? Oh, lebih baik ibu. Karena ibu berarti nanti ada mahramnya bapaknya. Lebih baik ibu, jadi kita jangan berangkat. Ya, lebih baik kita berangkatkan ibu kita. Lebih baik kita berangkatkan ibu kita. Dan tentunya itu punya keutamaan dari sisi lain. Ya, dari sisi lain. Ya, yaitu ketika Nabi ditanya siapa orang yang paling berbuat baik, paling berhak mendapatkan perbuatan baiknya, maka kata Nabi, ummuk, ibumu. Dia bertanya lagi, siapa lagi? Ibumu. Dia bertanya lagi, ibumu. Siapa lagi? Bapakmu. Jadi 3 kali ibu, baru 1 kali bapak. Dan termasuk berbuat baik kepada ibu adalah menghajikannya. Adalah membiayainya berhaji. Iya. Itu hal yang paling utama untuk orang tua. Jadi kalau kita merasa bahwa kita mampu setelahnya untuk berhaji, maka kita kasih ibu untuk berangkat haji sama kakek dan nenek. Itu lebih utama. Walaupun haji itu haji mahdhah, tapi dia kan kewajiban seumur hidup 1 kali. Artinya boleh kita mengakhirkan kalau ada hal yang lebih penting sebelumnya. Hal yang lebih penting sebelumnya. Iya, seperti yang disebutkan kasusnya itu. Ini ada pertanyaan, wanita haid yang wudhu sebelum tidur, bolehkah? Apakah tetap mendapatkan keutamaan dari berwudhu seperti menggugurkan dosa? Iya. Kalau mendapatkan keutamaannya betul, apakah boleh berwudhu sebelumnya? Boleh. Iya. Kita berdalil dengan hadits Umar bin Khattab. Beliau bertanya kepada Nabi SAW, ayarkudu ahaduna wa huwa junub. Bolehkah salah seorang dari kami tidur dalam keadaan junub? Kata Nabi, na'am idza tawaddo'a. Betul, bisa, boleh kalau dia berwudu. Jadi boleh kalau dia berwudu. Jadi ini menunjukkan orang yang hadas besar boleh berwudu dan mendapatkan keutamaan air wudunya itu menggugurkan dosanya. Hadits ke-38 tadi Ustaz. Mencuci tangan 3 kali ketika bangun dari tidur. Apakah didahului dengan baca bismillah? Tentunya, ya, semua perbuatan yang baik itu adalah kita disunahkan untuk membaca bismillah. Cuma kita tidak singgung karena tidak ada sebenarnya hadits khusus yang sahih dari Nabi kalau kita berwudu atau mencuci tangan sebelum berwudu itu membaca bismillah. Tidak ada hadits khusus. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala belum berdalil dengan dalil isyarat dalam sahihnya. Dari hadits Ibnu Abbas, kalau orang mendatangi istrinya, maka disunahkan membaca bismillah. Belum ambil dari dalil itu bahwa mendatangi istri saja, hanya menunaikan syahwat, kita disunahkan untuk membaca bismillah, maka apalagi itu adalah ibadah. Tentunya disunahkan kita baca apa? Bismillah. Seperti itu pendalilannya.
Apa hukum joget-joget? Tapi tunggu dulu. Di depan suami, untuk lucu-lucuan, dalam rangka agar suami ketawa atau senang, boleh ya suami tak. Yang masalah itu kalau kita joget-joget depan kamera, ya baru kita live, ya itu masalah. Tapi kalau di hadapan suami tak, boleh. Dia jangankan joget, jungkir balik saja boleh. Begitu, kenapa kita permasalahkan? Iya. Apalagi kalau hal itu adalah memasukkan kebahagiaan di suami. Dia sudah capek bekerja dari pagi sampai sore, datang muka kita kusut. Tapi kalau dia datang, langsung kita sambut dengan joget-joget. Alhamdulillah, bisa dia senyum, dia bahagia, dia ketawa. Masya Allah, idkhalus surur fi wajhi akhik sedekah. Memasukkan kebahagiaan di wajah saudara itu sedekah. Apalagi itu suami. Apalagi itu suami. Alhamdulillah. Iya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ustadz, waktu saya belum hijrah, saya nyicil rumah selama 15 tahun. Berjalan 10 tahun ini rencana saya mau jual. Apa bisa saya jual dan pembeli lanjut cicilan rumah saya? Pertama, kalau rumah itu jaminannya waktu kita cicil adalah rumah itu sendiri, maka tidak boleh kita jual. Karena tidak boleh kita menjual barang yang dijadikan jaminan. Itu yang perlu diperhatikan. Kan orang mau biasa dia jual ke orang supaya bebas dari utang riba, supaya bisa dia lunasi di bank. Jadi pertama kita perlu ketahui bahwa tidak boleh menjual barang yang berada di penguasaan orang lain. Seperti dijadikan jaminan. Kecuali orang itu setuju. Kalau barang yang dijadikan jaminan itu dijual. Jadi kita harus pergi dulu ke bank. Iya, pihak yang memberikan kita cicilan tadi. Untuk menanyakannya. Kalau dia bilang boleh, boleh. Alhamdulillah untuk segera berlepas dari riba. Iya. Kalau bilang tidak boleh, maka tidak boleh. Dan kita tidak berdosa kalau kita baru tahu. Baru dapat hidayah. Baru dapat petunjuk kalau itu tidak boleh. Karena seorang yang sudah terlanjur melakukan transaksi riba, dalam keadaan dia dulu tidak tahu, belum kenal kebaikan, kemudian dia tahu kebaikan, ingin meninggalkannya, maka apa yang dilakukan sebelumnya dimaafkan. Apa yang dilakukan sebelumnya dimaafkan. Para sahabat ketika turun pengharuman riba, mereka gelisah, gimana barang-barang kita sebelumnya? Ya, yang kita lakukan terkait dengan akad riba. Maka turunlah ayat setelahnya itu. Faman ja'ahu mau'izatum min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Siapa yang datang nasihat yang mendalam dari Rabb-nya, maka dia berubah. Dapat nasihat yang mendalam, dia berubah, dia bertobat, maka untuknya yang telah lewat. Untuknya yang telah lewat, tidak perlu diapa-apakan. Punyanya. Jadi yang telah lewat, punyanya. Iya. Wa amruhu ilallah. Dan urusan dia adalah kembali kepada Allah. Karena kalau dia jujur bertobat, terampuni. Iya. Maka dalam kasus ini boleh dia lanjut sampai selesai ini. Pun nanti kalau mau jual, jual setelah bebas. Jual setelah bebas. Itu pilihan kedua. Wallahu alam. Ustadz, ayah saya beristri tanpa sepengetahuan ibu saya dan sudah memiliki anak. Ayah saya sekarang sudah tidak berpenghasilan dan adapun uang yang dikirimi ke rumah diperuntukkan untuk ibu kandung dan ayah saya. Tapi terkadang ayah saya menyuruh untuk mengirimkan sebagiannya ke istri keduanya. Tapi saya belum ikhlas, Ustaz. Pertanyaannya, bagaimana tindakan yang terbaik seharusnya sebagai seorang anak? Terbaik adalah kita kirimkan apa yang diperintahkan oleh ayah kita. Itu terbaik.
dalam rangka taat kepada ayah selama bukan maksiat. Kan ayah kita menikah kedua bukan maksiat. Kenapa kita bermasalah? Iya. Jadi kita taat apa yang dikatakan oleh ayah, itu yang terbaik. Bukan karena dia menikah kedua, tapi karena itu adalah hak ayah. Karena Nabi SAW bersabda, anta wa maluk li abik. Kamu dan hartamu itu punya bapakmu. Jadi kalau bapakmu mau ambil, tidak bisa kamu protes. Punyanya. Iya, kenapa? Karena kamu tidak mungkin ada kalau tidak ada bapakmu. Karena kamu tidak ada dengan sendiri, tiba-tiba muncul Ibrahim begitu. Tidak ada begitu. Ada sebabnya ayah. Sehingga kita ini dan apa yang kita dapat, punyanya ayah. Punyanya ayah kita. Jadi kalau itu yang dia suruh, punyanya. Iya, kita kirimkan itu, kita sampaikan. Ya, itu wallahu alam, itu yang terbaik. Pertanyaan kedua, Ustadz. Saudara saya yang lebih tua, 10 tahun dari saya, belum kadang membentak ibu saya karena mengingat masa lalu dan belum merasa tidak mendapatkan perlakuan yang adil dari orang tua. Tapi tanpa dia sadari, ucapan itu membuat ibu saya menangis, Ustadz. Saya pernah sampaikan kepada beliau untuk melupakan masa lalu. Tapi saya hanya ditanya, jangan sok tahu. Saya lebih dulu makan garam daripada kamu. Masya Allah, pantasan marah-marah karena banyak sekali garam. Ya. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana seharusnya tindakan saya sebagai adik? Ya, ini sudah bagus tindakan tadi itu. Kita menasehatinya. Kalau bisa kita sampaikan ayat, ya, terkait dengan hak orang tua, Allah gandengkan orang tua itu dengan hak Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Digandengkan. Rabbmu telah menetapkan bahwa kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Jadi digandengkan haknya Allah dengan hak orang tua. Itu kita ingatkan. Dan juga Allah ingatkan, digandengkan kesyukuran kepada Allah dengan kesyukuran kepada orang tua juga. Anishkurli wali walidai. Hendaklah kamu selalu bersyukur kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Digandengkan, menunjukkan besarnya hak dari orang tua. Dan juga boleh kita ingatkan bahwa Allah melarang kita untuk mengatakan kepada orang tua. Apalagi membentaknya. Karena Allah berfirman, fala taqul lahuma uffin. Jangan katakan kepada kedua orang tuamu ya, kata uff. Apalagi membentaknya, menghardiknya. Itu tidak dimulaikan. Boleh kita sampaikan seperti itu. Kalau tidak diterima, maka kita sudah tegakkan hujah. Seperti kalau dia ngomong, apa engkau tahu? Saya ini lebih dulu makan garam. Itu tidak apa-apa. Itu hidayah dari Allah. Yang penting kita sudah tegakkan hujah. Setelahnya kita tinggal doakan hidayah dan bersabar atas hal tersebut. Kita yang berbuat baik kepada orang tua. Wallahualam. Bagaimana hukumnya seorang yang sering berulang kali melakukan dosa? Misalnya safar. Mungkin kita sudah tahu hukumnya, tapi dalam kondisi tertentu melakukan dosa tersebut kembali. Iya. Itu hal yang tidak bisa dihindari kadang seperti itu, karena tabiat manusia pelupa. Tabiat manusia pelupa. Nabi SAW katakan, innal mu'min nasa'an. Mukmin itu pelupa. Memang orang kalau beriman itu pelupa. Pelupa. Iya, itu orang yang beriman. Bahkan karena pastinya kita melakukan dosa itu, Nabi SAW katakan, laulam tudnibu ladahaballahu bikum. Kalau kalian sudah tidak ada lagi yang berbuat dosa, maka Allah akan memusnahkan kalian. Kemudian akan datang orang lagi yang melakukan dosa dan mereka bertobat. Bahkan di hadits lain,
Nabi juga kabarkan bahwa kadang ada seorang itu mukim, itu terus menerus melakukan dosa yang sama. Tobat lakukan lagi, tobat lakukan lagi. Iya, makanya di dalam hadits itu adalah yang tercela bukan tidak berdosa. Karena tidak ada seorang pun dari kita yang tidak jatuh dalam dosa. Tidak ada. Tidak ada orang yang bisa katakan, saya tidak pernah. Tidak ada. Nabi itu yang begitu. Nabi dijaga. Adapun kita tidak. Tidak dijaga. Dari yang namanya jatuh dalam dosa. Makanya yang tercela bukan tidak berdosa sebenarnya. Karena tidak mungkin kita tidak berdosa. Yang tercela adalah yang tidak bertobat. Yang tercela adalah yang tidak bertobat. Karena dalam hadits dikatakan bahwa ada seorang hamba, dia melakukan dosa. Kemudian dia beristighfar. Maka ketika dia beristighfar, kata Allah kepadanya, alima abdi annalahu rabb yaghfirud dunub. Hambaku itu tahu kalau dia punya Tuhan yang akan mengampuni dosanya. Maka dia meminta ampun. Dan Allah katakan, qad ghafartulah, saya telah mengampuninya. Setelah itu lupa lagi, lalai lagi, dosa lagi, istighfar lagi. Allah tetap katakan begitu. Dia tahu dia punya Rabb yang mengampuni dosa, maka dia beristighfar, saya ampuni dia. Jatuh lagi, begitu terus Allah katakan. Begitu terus Allah katakan. Iya. Makanya yang tercela sekali lagi, yang jatuh dalam kesalahan tidak beristighfar. Tidak beristighfar. Yang beruntung adalah yang melakukan dosa tapi banyak dia dapatkan di lembaran catatannya pada hari kiamat, istighfaron katsiro. Istighfar yang banyak, kata Nabi di hadits. Iya. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsiro. Beruntung orang yang mendapatkan di lembaran catatan amalannya nanti adalah istighfar yang banyak. Istighfar yang banyak. Itu yang dikatakan. Yang beruntung adalah yang beristighfar. Setiap kali berdosa, beristighfar. Iya. Dan tidak boleh, sekali lagi tidak boleh kita mengatakan saya tidak pernah berdosa. Nabi dalam hadits Anas telah mengatakan, iya, bahwa kullu bini Adam khata'. Setiap yang namanya anak Adam itu pasti akan jatuh dalam kesalahan. Cuma Nabi ingatkan, wa khairul khata'ina tawwabun. Orang yang paling baik dari yang bersalah adalah yang bertobat. Yang bertobat. Itu wallahu alam. Sini ada pertanyaan lagi. Ternyata di zaman sekarang masih ada seorang suami yang memegang kendali keuangan sendiri, termasuk gaji. Aduh, apa salahnya juga ini? Hancur semua kita suami ini. Yeah. Bonus dan lain-lain, serta sang suami pula yang berbelanja kebutuhan dapur dengan alasan takut istri boros atau uang gajinya habis. Jika sang istri sama sekali tidak diberi uang pegangan 1% pun, sementara kita tahu kita sebagai istri, curhatan ini nih. Meskipun cuman di rumah kadang ada kebutuhan mendadak dan suami tidak bisa diganggu. Pertanyaannya, apakah menurut Ustadz itu masih masuk dalam konsep masih menafkahi istri? Dan apakah itu tidak termasuk dolim kepada istri? Bagaimana menurut Ustadz suami yang masih seperti itu? Aduh, saya dituntut bicara sebagai Ustadz ini. Alhamdulillah, saya juga suami. Ini masalah. Jadi, sebenarnya tidak ada masalah pada suami memegang gajinya sendiri. Tidak ada salah dalam hal itu. Iya, tidak harus gajinya suami itu dipegang oleh istri. Tidak ada kewajiban. Iya, tapi kalau dia suruh pegang istrinya, itu juga tidak masalah. Karena istri adalah nanti, dialah yang menjadi pemimpin terhadap harta dan anak suami. Jadi ketika dia dikasih, dia pemimpin terhadap itu dan dia sendiri akan diminta pertanggungjawaban
terhadap harta suaminya, terhadap anak suaminya. Tapi bukan membela suami, kalau suami pegang gaji, tidak ada masalah kalau gajinya. Yang masalah adalah kalau suami pegang semua gajinya, terus tidak kasih hak istri sebagai hak nafkahnya. Kan ada nafkah istri yang wajib dikasih oleh suami. Kelihatan dari pertanyaan ini adalah sebenarnya masalahnya bukan di suami memegang semua gaji, tapi tidak ada 1% pun untuk istri. Ini kesalahan suami. Seorang suami wajib menafkahi istri. Ya, kan tadi sudah saya bela kita, tidak apa-apa kita pegang gaji. Sekarang kita dikasih tahu lagi sedikit. Jadi, kita sebagai suami wajib memberikan uang belanja sendiri. Bukan belanja bersama. Uang haknya memang sendiri kepada istri. Berapa kita beri? Sesuai kemampuan. Itu Allah perintahkan di Quran. Liyunfiq du sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang memiliki kelapangan menafkahi istrinya sesuai dengan kelapangannya. Jadi kalau kita lapang, harus kasih istri. Uang belanja untuk dirinya. Uang belanja untuk dirinya. Kalau kita tidak lapang, ada ayat lanjutannya. Waman qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Siapa yang disempitkan rezekinya, dia tidak terlalu lapang. Bukan nafkah itu gugur. Allah malah katakan, hendaklah dia infakkan nafkahi istrinya sesuai dengan apa yang diberikan. Jadi tidak pernah ada gugur yang namanya menafkahi istri. Jadi boleh kita pegang gaji kita, tapi ada hak istri dari gaji. Kita kasih uang belanja untuk dirinya. Dan kalau ada istri dapatkan suami seperti ini, maka boleh dia ambil uang suaminya secara sembunyi-sembunyi. Diizinkan. Ya. Dia tiba-tiba hilangkan dari dompet suaminya. Kalau ditanya, siapa ambil? Enggak tahu. Tidak ada masalah. Iya. Mungkin penghuni rumah. Iya. Dibolehkan. Kan ada yang mengeluh kepada Nabi SAW di masa beliau, suami yang tidak kasih nafkah berupa uang belanja kepada istrinya. Maka Nabi mengizinkan untuk mengambilnya dari suaminya. Dari punya suami itu ma yakfi. Kata Nabi, apa yang mencukupinya. Apa yang mencukupinya. Jadi ini yang harus tahu, diketahui supaya kita tidak jatuh dalam kesalahan. Jadi suami tidak salah kalau dia pegang gajinya. Tapi dia salah kalau karena dia pegang, dia tidak kasih istri. Tidak kasih hak istri. Iya, kalau takut uang itu habis dalam sebulan, sudah itu kan yang kita pegang untuk keperluan sebulan rumah. Bukan uangnya istri. Bukan uang belanjanya istri. Itu hak yang berbeda. Wallahualam. Jam berapa ini? Ya Allah. Lagi. Bagaimana hukum menyisir rambut di dalam masjid? Atau memotong kuku dalam masjid. Kalau menyisir rambut, boleh. Ya, dalam masjid. Tapi kalau dilakukan di luar masjid lebih bagus. Supaya tidak jatuh rambutnya kalau ada rontok. Tidak jatuh di masjid. Sama juga dengan memotong kuku. Mubah di masjid. Tapi yang jelas kita bersihkan masjid. Tidak boleh kita potong di masjid, baru kita biarkan. Baru kita biarkan. Karena, ya, mengotori masjid itu adalah hal yang bermasalah. Ya, hal yang tidak dibolehkan. Paling rendah hukumnya adalah makruh. Kemudian di sini bagaimana pendapatnya kita Ustaz tentang hadis bahwa Rasulullah SAW wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun fa'aksiluhu. Yaitu Rasulullah mengeluarkan kepalanya kepadaku dan dalam keadaan beliau beriktikaf dan saya pun mencucinya. Itu menyisirnya juga ya, ada dalam hadis menyisirnya. Itu benar, cuman belum tidak keluar karena belum lagi iktikaf.
Jadi beliau waktu itu mau menyisir rambut karena kebanyakan keadaan Nabi SAW beliau berambut panjang. Beliau berambut panjang, sebahu. Maka beliau waktu itikaf, beliau meminta disisirkan rambutnya oleh Aisyah, beliau keluarkan kepalanya dari jendela, dari masjid ke rumahnya Aisyah. Kenapa seperti itu? Bukan karena tidak boleh menyisir di masjid. Iya, bukan. Itu karena memang Nabi tidak boleh keluar dari masjid dan beliau meminta untuk disisirkan karena beliau tidak bawa sisir ke masjid tentunya. Dan beliau tidak bawa karena rumahnya adalah rumah beliau di samping masjid. Di samping masjid. Kemudian pertanyaan berikutnya. Apakah boleh melakukan gerakan tambahan di saat sementara wudhu? Contoh, mengusap leher atau gerakan yang semisalnya, ataukah memang tidak boleh? Kalau kita mengusap leher dengan mengatakan dan meyakini itu adalah sunnah, maka itu adalah bid'ah. Karena ada hadis terkait dengan mengusap leher, tapi palsu. Yaitu hadis Nabi SAW bersabda, man masah unuqah wukil gil yaumal qiyamah. Siapa yang mengusap lehernya saat berwudu, maka dilindungi dari haus pada hari kiamat. Tapi ini hadis palsu. Sehingga kalau ada yang mengamalkan hadis itu karena meyakini itu sunnah, salah. Itu termasuk bid'ah. Tapi mungkin dia berwudu, dia usap lehernya tanpa ada keyakinan apa-apa. Ya. Hal yang mubah, kalau dia tinggalkan lebih bagus karena nanti dikhawatirkan orang yang melihat merasa bahwa kayaknya sunnah itu. Karena ustaz lakukan. Orang awam masalah, semua yang berjenggot ustaz. Ya. Dan yang masalah lagi, semua yang dilakukan oleh ustaz benar. Itu kan masalah di orang awam. Makanya kita sebagai orang yang orang akan bilang kita adalah ustaz, hati-hati dalam melakukan sesuatu. Kalau tidak ada sunnahnya, jangan dilakukan pergerakan tambahan itu. Karena orang awam, dia tidak mendengar dalil, tapi melihat gerakannya orang. Orang yang dia anggap percaya. Itu dia hanya lihat gerakan, langsung dia lakukan. Langsung dia lakukan. Jadi kita harus hati-hati hal tersebut. Apakah jarak dari Sidoarjo ke Malang terhitung safar? Aduh, tidak tahu saya ini. Berapa kilo ini? Sidoarjo ke Malang. Berapa? Apa? 70 kilo. Kalau orang Sidoarjo ke Malang dia bilang apa? Keluar kota atau tidak? Keluar kota? Safar? Ya safar. Hah? Oh, bukan pertanyaan antum. Alhamdulillah. Tapi kita antum jawab ya. Alhamdulillah. Kenapa antum tahu itu? Jazakallahu khair. Masya. Ya. Pertanyaan terakhir kita jawab balas. Kita lihat. Masya Allah. Ini satu kertas saya tidak bisa baca karena terlalu panjang. Masya Allah si A dan si B kapan begitu itu kayaknya panjang. Iya. Apa hukum orang yang bermaksiat, contoh zina, mencuri, membunuh, dan ia sudah bertobat, tapi tidak menjalankan hukuman had di dunia, apakah akan dihad di akhirat? Ya, kalau dia bertobat tidak lagi. Kalau dia bertobat tidak lagi, karena tobat itu menghapus sebelumnya. Iya, menghapus sebelumnya. Lihat kisah orang sebelum kita itu, antum mungkin sering dengar, seorang yang membunuh 99 orang. Dia datang kepada rahib, seorang ahli ibadah. Dia bertanya, hal min taubah, apakah ada taubatku ini? Dia bercerita, saya sudah bunuh 99. Rahib itu, ahli ibadah itu bilang, tidak ada lagi. Oh, 99. Tidak ada lagi taubat untuk itu. Maka dia bunuhlah rahib itu. Genap 100. Jadi itu rahib terbunuh karena kebodohannya. Iya. Genap 100. Akhirnya dia karena memang mau baik, mau bertobat, cari lagi. Dapat ahli ilmu. Orang berilmu, dia bertanya, saya sudah membunuh 100.
Apakah saya masih punya pintu tobat? Ya, kata dia bilang, apa menghalangimu dari pintu tobat? Tapi poin kita setelahnya, bukan yang ini. Akhirnya dia senang, dia bertobat, dan ahli ilmi itu dia bilang, kamu pergi ke tempat si fulan di sana. Dia sebutkan daerahnya, di sana banyak orang beribadah kepada Allah. Akhirnya dia ke sana bertobat, dia ke sana di perjalanan meninggal. Direbutkan oleh malaikat azab sama malaikat rahmat. Malaikat azab bilang, wah ini orang pendosa, belum sempat beramal apapun, hanya bertobat. Belum ada amalan apapun, hanya bertobat. Iya, malaikat rahmat bilang, tidak, dia sudah tobat, dia sudah jauh sejauh ini. Maka datang malaikat yang menghukum mereka, coba ukur berapa jarak dari tempat dia tempuh, tempat dia ke tempat yang baik. Maka ternyata dadanya itu miring ke tempat yang baik. Maka dia diambil oleh malaikat rahmat. Jadi dia membunuh 100 orang, gugur. Karena bertobatnya. Iya, ini yang disebutkan dari pendalilan bahwa tobat itu menghanguskan, menggugurkan apa yang dilakukan sebelumnya. Kalau kita tobatnya tobat yang benar. Kita cukupkan, alhamdulillah, banyak sepertinya kita harus berhenti lebih cepat ini nanti ya, suatu saat. Iya, supaya bisa dijawab pertanyaan-pertanyaan manusia ini, Masya Allah. Alhamdulillah. Mohon maaf yang belum sempat dijawabkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.